Smart Brain Management. Smart Brain Management, bagaimana mengoptimalisasi fungsi otak untuk menggapai kesuksesan. Smart Brain Management dibawakan oleh Sutanto Windura. Selamat pagi, Smart Listeners. Senang sekali saya William Darmawan menemani Anda dalam Smart Brain Management. Gimana kabar Anda di pagi hari ini? Tentunya semangat ya, sama seperti saya yang menyapa Anda dengan semangat. Ketika hari Selasa itu kayaknya aura-aura semangatnya masih ada ya. Dan tentunya semangat harus dong setiap minggu karena tentunya juga kami menghadirkan inspirasi, kemudian juga talk show yang membantu Anda, kemudian juga memberikan Anda semangat serta inspirasi sepanjang harinya. Seperti topik yang kita angkat pada kesempatan pertemuan kali ini di Smart Brain Management, yakni salah kaprah dalam belajar dan berpikir bagian kedua. Sekali lagi topik kita pada kesempatan kali ini adalah salah kaprah dalam belajar dan berpikir. Silakan Smart Listeners, untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa menyaksikan kami juga di live streaming YouTube Smart FM ya. Jadi kami juga sedang live streaming, jadi Anda bisa menyaksikan perbincangan pada kesempatan kali ini seputar topik. Saya ulangi ya, topiknya adalah salah kaprah dalam belajar dan berpikir. Dan seperti biasa di pagi hari ini ada Pak Sutanto Windura. Selamat pagi Pak Tanto. Selamat pagi Mas Willy, selamat pagi Smart Listener yang jenius dan kreatif. Gimana kabarnya Pak Tanto? Baik sekali. Semoga Baik Smart sekali. Listener juga sehat dan jenius selalu. Juga Mas Willy. Kalau ngeliat Pak Tanto ini selalu fokus, selalu konsentrasi. Mungkin Pak Tanto ini di hari-harinya sudah menerapkan keseimbangan otak kiri dan kanan ya Pak ya. Kalau saya sih sekarang sudah mulai mempelajarinya sih Pak, dan sudah mulai mempraktekkannya ya. Tapi ya tadi ya, mungkin butuh proses ya Pak ya kalau gitu ya. Ya betul. Tentu saya mesti konsekuen. Ya. Saya menggunakan hampir semua apa yang saya sampaikan ke Smart Listener, termasuk apa yang saya sampaikan selama 20 tahun ke peserta seminar, workshop, pelatihan saya. Saya harus selalu tahu, karena tahu saya menyeimbangkan otak kiri kanan saya juga sering nyinggung tentang mind map. Oh, saya mind map maniac, nggak cuma mind mapper aja, tapi mind map maniac gitu ya. Semua akan saya jalankan semua, termasuk memori. Saya berusaha mengurangi mencatat apa yang bisa saya ingat demi melatih otot memori saya dan lain sebagainya. Oke. Gitu ya. Jadi kalau ada smart listeners yang kurang konsentrasi, mungkin kurang seimbang ya Pak, yang mempergunakan otak kanan dan juga otak kirinya ya. Dan kami harap sih Anda konsentrasi ya, karena topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah salah kaprah dalam belajar dan berpikir. Pak Tonto, kita review kembali minggu lalu kan kita sempat membahas nih tentang topik yang sama. Kira-kira boleh di-sharing nih apa yang kita bahas pada minggu lalu Pak, silakan. Oke, baik, kita review dulu. Tetapi yang disampaikan Mas Billy tadi soal konsentrasi, betul. Topik apapun kadang selama 7 tahun, 8 tahun kita talk show, selalu kadang ada orang yang bertanya soal konsentrasi, walaupun tidak sesuai topiknya. Ya, nah, Smart Listener, biar ini karena udah disinggung, konsentrasi adalah suatu akibat ya, suatu hasil ya, bukan suatu sebab. Oh, saya gagal karena saya nggak konsentrasi. No, ya. Artinya konsentrasi itu bisa konsentrasi atau tidak konsentrasi adalah suatu akibat. Jadi suatu sebab. Sebabnya adalah balance-nya otak kiri otak kanan. Kalau otak kiri kanan kita balance, kita memberikan beban yang seimbang, pasti akan hasilnya konsentrasi. Jadi gampang nyetelnya. Kalau Anda ingin belajar konsentrasi, pastikan bahwa otak Anda kiri kanan bekerja. Ya, kiri kanan itu apa? Anda sudah tahu otak kiri itu mengatur apa, otak kanan mengatur apa. Ya, oke. Nah, kita masuk ke part 2 untuk salah kaprah dalam belajar dan berpikir. Jadi saya ingin review sedikit bahwa dalam belajar dan berpikir, setelah kita tahu cara kerja alami otak kita, yang selalu saya contohkan dengan nonton film, main games, baca komik, kok kita konsentrasi, hafal, tanpa berusaha menghafal sedikit pun, paham, kreatif, termotivasi, semua otak itu performanya hebat, Anda jenius. Tetapi untuk belajar, bekerja, otak yang sama, tetapi kok tidak bisa perform. Ya, ternyata itu adalah cara kerja otak yang berbeda saat kita nonton film, main game, baca komik dengan saat belajar dan bekerja. Nah, setelah kita tahu game manajemen itu,
penerapan dalam belajar dan berpikir ternyata banyak mengobrak-abrik pemahaman yang selama ini kita sudah anggap benar atau kayaknya seperti ini, tapi ternyata salah. Salahnya berkebalikan. Makanya kita sebut angkat ini topiknya salah kaprah supaya membuat suatu kontras gitu ya. Bukan A tapi minus A yang betul gitu ya. Biasanya jawabannya yang betul berkebalikan gitu ya. A atau B yang betul, biasanya orang banyak milih A tapi pasti B yang betul, biasanya begitu. Nah, ini kita sajikan dalam bentuk topik yang kontras ya, dalam berbagai kasus gitu ya. Minggu lalu kita udah bicara soal memori. Jadi memori bahwa daya ingat seseorang itu terbatas. Ya, jadi kalau ingat jangan banyak-banyak langsung karena terbatas. Ternyata tidak, daya ingat kita itu tidak terbatas, unlimited. Tinggal bagaimana cara memasukkannya. Ya, sekali lagi kalau Anda tidak percaya, silakan masuk ke website worldmemorychampionship.com. Justru ada rekor-rekor dunia per saat ini, nomor-nomor pertandingan menghafal, mengingat gitu ya. Karena ini adalah olahraga mental juga, bahkan sudah ada induk olahraganya, International Federation of Memory Sport, International Memory Sport Council, IMSC. Jadi rekornya sangat mencengangkan. Ya. Contoh, orang satu kartu remi itu 52 kartu itu dikocok-acak, rekor dunia orang bisa mengingat hanya kalau tidak salah 17 detik saja. Mengingat urutannya dengan benar, maju mundur disebutkan ya. Angka kemarin angka orang bisa mengingat dalam 5 menit, spoken number 7034 interval 1 detik 527 digit angka. Ya. Dan rekor-rekor yang lain yang tidak terbayangkan ternyata otak seperti itu. Dalam hal kecepatannya, dalam kapasitasnya. Ya. Jadi tidak benar bahwa otak kita memorinya terbatas. Tidak terbatas, ya. Oke. Lalu kita bicara soal paradoks atau salah kaprah yang lain soal membaca, ya, Mas Willy ya. Jadi pertanyaan saya selalu kalau kita ini saat membaca tiba-tiba di tengah-tengah tidak paham dengan apa yang kita baca, kita bacanya biasanya jadikan lebih pelan atau lebih lambat atau lebih cepat. Biasanya orang hampir 95% jawabnya lebih lambat, lebih pelan. Ternyata salah, yang betul mesti harus cepat. Cepat dengan penggalan-penggalan yang kontekstual. Tapi jangan pelan satu persatu sehingga malah rangkaian kata-kata yang menyusun kalimat membentuk pemahaman itu akan gagal. Ya, nah, saat kita gagal, kita malah justru berpikir berarti kurang pelan, dipelankan lagi semakin gagal lagi, dipelankan lagi semakin gagal lagi. Jadi mesti harus dipercepat supaya kita bisa dapat suatu pemahaman. Karena membaca itu hasilnya adalah sampai comprehension, pemahaman, bukan menghafal. Kalau menghafal mungkin harus pelan-pelan sekedar bisa merecall kata-kata persis dalam suatu kalimatnya. Tidak seperti itu tujuan membaca. Ya, lalu juga imbangkan otak kiri kanan kita dengan memberikan ritmik. Membaca dengan ritmik naik turun sehingga bisa lebih bagus. Ya, dalam membaca speed yang lebih cepat ketika kita tidak konsentrasi atau juga kurang menangkap kalimat yang kita baca ya. Ternyata dengan memberikan ritme atau juga intonasi dengan lebih cepat itu malah kita bisa menangkap maksud dari kalimat atau apa yang kita baca tersebut ya Pak Tanto? Ya, betul. Dan kalau misalnya small listeners malah ngelambat-lambatin dalam hal membaca, itu justru sedikit sekali yang ditangkap ya Pak ya dari kalimat atau malah nggak sama sekali Pak? Bisa jadi tambah bingung. Kenapa bingung? Bukan berarti Anda bagaimana-bagaimana, tetapi sekali lagi kalimat itu datang dari orang yang otaknya berbeda dengan Anda. Menurut dia, penuturan itu sudah sangat jelas. Ini sama saja dengan kita ketemu orang, dia menjelaskan kepada Anda dan rekan-rekan Anda, ada yang paham, ada yang nggak paham, maksudnya gimana, bisa diulang sekali lagi. Yang lain paham. Atau bahkan ada orang yang seolah-olah paham, tapi dia salah tangkap.
Ya, karena dipaksa menerima linearitas urutan kata-kata yang dituturkan oleh si sumber. Gitu. Ya. Bagi yang belum jelas mengenai Pak cepat itu seperti apa, saya paling enak ambil contoh sila Pancasila, misalkan sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau kita lambat-lambatkan maksudnya gimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, malah nggak paham. Malah nggak ngerti ya. Tapi kalau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, nah dapat nih dalam permusyawaratan. Baik. Sudah dapat ya? Itu dalam permusyawaratan perwakilan. Tentunya Mas sudah dapat nih satu tips yang juga sebetulnya sudah kita bahas pada minggu lalu, dan ini juga jadi trigger talk show kita di sesi awal pada kesempatan siang hari ini. Smart Listeners, Anda juga bisa menyaksikan perbincangan kita di YouTube Smart FM sekarang juga ya, karena kita juga sedang streaming. Jadi Anda bisa menyaksikan topik yang sangat menarik ya, terkait dengan salah kaprah dalam berpikir dan juga belajar. Kami kembali setelah jeda. Smart Brain Management. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Kekinian dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023, Jurus Jitu Hadapi Krisis Global. Rabu, 30 November 2022, pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat, di Hotel Borobudur, Jakarta, Sumba Ballroom. Keynote Speaker, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan 5 narasumber top akan memberikan insight untuk Anda dan jurus jitu hadapi krisis global. Afiliani, ekonom senior Indonesia, Tung Desa Muaringin, motivator dan pakar marketing. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Ryan Filbert, praktisi pasar modal, dan Jackie Musri, CEO Markless Inc. Dapatkan tiket Anda melalui loket.com atau WA ke Smart FM 0812 11 12 959 0812 11 12 959. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Kembali Anda ikuti Smart Brain Management bersama Sutanto Windura. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Brain Management, dan Smart Listeners, kita masih membahas topik tentang salah kaprah dalam belajar dan berpikir. Tadi sudah dikasih satu tipsnya ya, kita kalau nggak ngerti dalam membaca atau juga kurang paham, bukan berarti kita membacanya dilambat-lambatin, tapi justru semakin cepat dengan intonasi atau juga dengan ritme. Pak Tanto, apalagi nih salah kaprah yang biasa masyarakat atau juga Smart Listeners lakukan ya, ini sebenarnya kurang tepat nih. Silakan Pak Tanto. Ya, tempo hari sedikit mereview karena ada kurang satu yang sudah kita lalui minggu lalu, yaitu meringkas ya, meringkas. Cukup tuliskan keyword-nya saja, jangan kalimat-kalimatnya. Banyak orang yang berpendapat salah kaprah bahwa yang mencatat itu harus banyak, lengkap supaya kita tidak kehilangan maknanya. Ya, tapi sekali lagi meringkas itu tujuannya membuat tidak hanya membuat yang banyak jadi sedikit, tapi tujuan kedua adalah merestrukturisasi pemilihan kata-kata sehingga kita jauh lebih paham daripada kalimat yang disodorkan, begitu. Ya, jadi catatlah dengan keyword-nya. Oleh sebab itu, saya sangat merekomendasikan Anda semua untuk mencatat dengan mind map. Mind map itu hanya mencatat kata kuncinya saja, jauh lebih sedikit. Padahal kata kunci ini hanya 15-25% dari sebuah kalimat, di mana sisanya hanya tujuannya untuk merangkai kata kunci. Ya, untuk tahu soal mind map, silahkan kirim email kosong ke webinar@mybrainic.com.
webinar@mybrainic.com. Akan ada auto reply, ada link di sana, Anda bisa pilih free live webinar ketemu dengan saya. Silahkan pilih topik tentang mind map supaya Anda dapat basic mind mapping. Jadi bikin mind map ya ketika kita membuat sebuah rangkuman. Pak Tanto megang nggak mind map-nya? Untuk smart listeners yang baru bergabung, contoh mind map, tapi ternyata Pak Tanto juga... Ini mind map saya talk show kita hari ini. Ya. Melakukan webinar dengan bagaimana cara kita membuat mind map ya. Anda tinggal mengirimkan email kosong ke webinar@mybrainic.com ya Pak ya? Webinar@mybrainic.com ya. Oke, betul ya Pak. Ternyata saya masih konsentrasi loh, walaupun siang-siang ya. Oke, itu contohnya. Oke, Pak Tanto, apalagi di Pak Tanto selain kita membuat mind map? Nah, sekarang kita hal yang baru pada suatu salah kaprah. Salah kaprah ini, misalkan kita dihadapkan pada dua pekerjaan yang harus kita selesaikan pada saat ini atau suatu sesi waktu kita bekerja untuk yang harus kita selesaikan gitu ya. Ada dua pekerjaan atau lebih. Pertanyaannya adalah biasanya mengerjakan yang susah dulu atau yang mudah dulu. Susah lalu ngerjain yang mudah atau mudah lalu ngerjain yang susah. Nah, perwakilannya Mas Billy lagi. Kira-kira biasanya yang mana dulu? Kalau saya sih yang mudah dulu, Pak. Yang mudah dulu, ya betul. Walaupun kenyataannya, berarti Mas Billy ini sudah lain daripada yang lain karena sudah belajar jadi bos smart brain management ya. Betul. Brainnya sudah upgrade. Karena kenyataannya, kalau saya tanya ini ke audiens dalam seminar atau workshop atau apapun yang relevan dengan topik pembelajaran, terutama mungkin audiensnya guru-guru atau murid-murid atau orang tua, kebanyakan jawabannya yang susah dulu, yang sulit dulu. Dan kenyataannya saya ingat-ingat waktu kecil, kalau saya dihadapkan pada dua pekerjaan yang harus dikumpulkan besok waktu saya masih belajar, katakan mengerjakan yang susah dulu. Ya, padahal salah. Yang benar adalah yang mudah. Nah, kenapa smart listener? Ini tidak lain, kita mesti tahu brain management, cara kerja alami otak kita, yaitu otak cerdas kita. Jadi sekali lagi evolusi otak itu ada brainstem, otak reptilia, batang otak ya. Lalu baru ada otak mamalia atau otak limbik. Ini yang mengatur emosi. Kalau batang otak hanya mengatur fungsi fisik ya, physical defense, fungsi fisik, seksual, pertahanan, lawan atau lari, begitu ya. Saat kita lari karena takut atau kita lawan, marah, kita mukul-mukul, kita kehilangan daya pikir kita. Ya. Marah, handphone dibanting. Habis itu baru mikir, aduh sayang juga ya handphone rusak. Marah, mukul anak misalkan, habis itu mikir, aduh mestinya nggak usah dipukul. Karena Anda kehilangan daya pikir Anda. Karena Anda hanya bekerja menggunakan batang otak. Nah, lalu otak limbiknya yang mengatur emosi, mengatur jangka panjang dan sebagainya. Baru Homo sapiens itu punya otak yang paling atas, neokortex yang terut, itulah otak berpikir, otak kiri, otak kanan. Nah, ternyata apakah kita akan dominan menggunakan otak kiri kanan atau otak reptilia yang ngatur yang di tengah ini alias otak mamalia alias otak limbik yang mengatur emosi. Jadi kuncinya di emosi. Saat emosi Anda positif yang masuk, maka safarnya akan on, kita akan gunakan otak berpikir kita. Jadi berpikir itu lebih baik kalau hati lagi senang, gembira, relax, emosi positif. Yes, I can, pasti bisa. Kalau ini bisa, saya bisa bikin suatu terobosan. Itu akan otaknya hidup sekali. Tapi kalau Anda disuruh berpikir dalam tekanan stres yang berlebihan, ngerjain banyak banget, deadline 1 jam ya sudah nggak mungkin. Atau seorang anak disuruh belajar dalam ancaman sabetan begitu ya, sambil dipelototin, habis dimarahin atau habis main game kalah jengkel harus langsung belajar, emosi negatif, maka yang aktif adalah batang otaknya yang tidak didesain untuk berpikir. Jadi berpikir akan gagal terus. Anda kalau lagi panik, mana pulpen? Anda lupa, padahal pulpennya ada di depan Anda, gitu ya. Jadi kehilangan daya pikir, daya memori, daya pemahaman saat yang masuk emosi negatif. Semakin negatif kuat emosinya yang masuk, semakin mengekang
semakin akan menumpulkan, memandulkan gaya pikir Anda. Jadi sebelum berpikir, justru hidupkan dulu emosi yang positif. Nah, sekarang kalau kita dihadapkan pada dua tugas atau dua pekerjaan, kalau Anda mengerjakan yang mudah, emosi Anda akan positif terus. Positif ya, Pak. Nah, emosi yang positif ini akan menghidupkan, mengaktifkan otak kiri kanan Anda yang menjadi bekal untuk nanti mengerjakan pekerjaan yang lebih sulit. Tapi kalau ngerjain yang sulit dulu, waduh, sudah stres. Waktu setengah jam yang diperkirakan ternyata molor 45 menit belum selesai, waktu udah mepet, kesel, marah. Yang aktif batang otak. Emosi. Batang otak makin nggak bisa kerjain yang sulit-sulit. Setelah yang sulit selesai dengan time management yang kacau, mengerjakan yang mudah pun jadi sulit karena kita menggunakan otak yang salah, yaitu batang otak. Ya, jadi sekali lagi smart listener, kerjakan yang mudah dulu. Ya, ini penerapannya banyak ya. Kalau orang kadang-kadang, ya contohnya anak saya punya anak yang paling kecil nih masih 9 tahun, kelas 4. Kalau ngerjain kadang-kadang ini nggak bisa nongkrong di situ terus sampai bisa. Saya bilang skip dong, kalau nggak bisa skip dulu. Jangan dulu skip dulu, jadi emosinya nggak terbawa negatif. Setelah selesai semua, tinggal balik yang belum. Gitu. Jadi emosinya tidak menjadi negatif dulu. Biarin aja, nggak bisa skip dulu, nanti masih ada waktu. Kerjain yang gampang-gampang dulu. Ya, nah, kerjakan yang mudah-mudah dulu ya, Pak. Mudah-mudah dulu. Supaya emosi kita menjadi positif, hati riang gembira, atau istilahnya yang lebih gembira, semakin otak semakin bagus. Betul. Termasuk dalam brainstorming, diskusi, harus fun. Kalau fun, otaknya bagus. Bukan dibilang antara diskusi brainstorming fun dengan diskusi brainstorming cengengesan itu beda loh. Oke. Beda. Jadi fun itu artinya dibuat suasananya positif ya. Tapi iya, bercanda, kemudian tidak jago, kamu memang jago. Iya. Kalau cengengesan kan ngelantur kemana-mana. Betul. Ya, artinya tetap fokus kepada tujuannya, tapi kita tetap membawanya dengan hati senang, enjoy, kemudian juga auranya positif ya Pak. Sama ketika kita mendengarkan presentasi nih Pak Tanto, kalau yang ngasih presentasi atau ngasih briefingnya galak ya, atau juga mungkin judes ya istilahnya. Iya. Itu kayaknya yang ditangkap tuh bukannya apa, tapi malah banyak yang nggak ditangkapnya gitu. Betul, pasti. Anda mau mikirnya seperti apa, tetap otak kita cara kerjanya seperti itu aja. Jadi memang Anda mau percaya, nggak percaya, tetap otaknya cara kita seperti itu. Baik, Smart Listeners, masih ada sesi selanjutnya. Semakin menarik perbincangan kita. Anda jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami dalam Smart Brain Management. Smart Brain Management. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Kekinian, dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023, Jurus Jitu Hadapi Krisis Global. Rabu, 30 November 2022, pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat, di Hotel Borobudur, Jakarta, Sumba Ballroom. Keynote Speaker, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan 5 narasumber top akan memberikan insight untuk Anda dan jurus jitu hadapi krisis global. Afiliani, ekonom senior Indonesia, Tung Desa Muaringin, motivator dan pakar marketing. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Ryan Filbert, praktisi pasar modal, dan Jackie Musri, CEO Markless Inc. Dapatkan tiket Anda melalui loket.com atau WA ke Smart FM 0812 11 12 959 0812 11 12 959. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Kembali Anda ikuti Smart Brain Management bersama Sutanto Windura.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Brain Management dan kita masih membahas topik tentang salah kaprah dalam belajar dan berpikir. Tentunya sudah masuk sesi ketiga, Smart Listeners. Anda yang sempat tertinggal, jangan lupa ya untuk menyaksikan kami juga di YouTube Smart FM karena kita sedang streaming di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya. Baik. Dan topik kita adalah salah kaprah dalam belajar dan berpikir. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Tanto ya bahwa membaca lebih cepat dengan ritme, kemudian juga mengerjakan yang mudah terlebih dahulu, serta membuat mind map. Pak Tanto, ini tadi kan juga sempat disounding nih, mengerjakan yang mudah dulu. Artinya disarankan juga ya dalam semua aspek pekerjaan kita, baik itu di pekerjaan kantor, kemudian juga Anda yang punya putra-putri, itu kalau ada soal-soal yang sulit, itu ya di-skip dulu, baru nanti kita kembali lagi ke yang sulit tadi. Ya, nah terima kasih Mas Willy sudah mengingatkan. Jadi aplikasinya ini juga bisa ke rapat, agenda rapat. Agenda rapat mungkin dalam suatu rapat ada 5 agenda. Nah, mungkin dari 5 agenda itu ada yang berat, ada yang ringan. Ya, kadang yang ringan kita taruh yang terakhir, salah kan? Jadi kadang-kadang harus diselang-seling. Kalau bisa yang awal yang ringan-ringan dulu justru, karena awal-awal rapat itu tegang barangkali. Tegang, otak kita tidak bisa berpikir kreatif, pemahaman akan turun, memori akan turun, daya nalar akan turun, kreativitas akan turun. Jadi kasih yang ringan dulu. Tapi beda ya, sekali lagi membahas sesuatu yang ringan dengan cengengesan beda. Ya. Kecuali karena prinsip prioritas, kita harus mendahulukan dulu yang butuh waktu banyak dan impact paling besar. Itu betul, tapi tetap dijaga yang paling penting, jangan sampai emosi negatif masuk di benak peserta rapat, karena akan membuat mereka tidak bisa berpikir. Jadi tengah-tengah harus ada motivasi juga. Ya saya tahu ini solusinya mungkin kita harus membuat satu terobosan supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi saya yakin Anda semua bisa. Anda pinter-pinter semua kok di sini. Motivasi jangan lupa supaya emosinya positif terus. Oke. Gitu. Ya. Ya, kemudian apa lagi nih Pak Tanto? Salah kaprah yang lainnya nih. Ya, masih banyak. Yang kedua adalah kalau Anda ini katakanlah mesti belajar 2 hal. Sekarang bukan masalah sulit dan mudah. Anggap aja semuanya sulit atau semuanya mudah. Anda harus mempelajari atau belajar A dan B. Kalau belajar misalkan, wah besok ada tes A matematika, B sejarah, misalkan. Atau di kantor, A mesti bikin planning untuk ini, B mesti mengerjakan untuk presentasi besok. Yang mana dulu yang dikerjakan A atau B? Pertanyaan saya, apakah mendingan ngerjakan A dulu selesai baru B? Atau yang kedua, ngerjakan A setengah, lalu B setengah, lalu sisanya A setengah, baru sisanya B setengah. Pilih yang pertama atau kedua? Ini perwakilannya Smart Listener Mas Willy. Yang pertama atau kedua? Kalau pertama selesai satu, baru ngerjakan yang lain. Kalau yang kedua, setengah A, lalu setengah B, setengah A, setengah B. Ya, kalau saya lebih memilih yang kedua ya Pak ya, karena saya bisa refreshing dalam mengerjakan hal yang baru. Jadi ada jedanya gitu sih Pak. Wah, tepat jempol ya. Kelihatan otaknya udah terupgrade. Oke. Before and after siaran udah terupgrade ya Pak ya. Ya, Smart Listener berbeda sekali lagi dengan apa yang biasanya saya dapat tanggapan dari peserta seminar, workshop, siapapun. Wah ya satu dulu diselesaikan dong Pak. Jangan nggak selesai sudah mengerjakan yang lain, ya. A dulu selesai baru B, atau B dulu selesai baru A. Ternyata tidak, otak kita butuh satu penyegaran. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Bukan sekedar penyegaran. Ini kalau kita ketemu, saya akan tunjukkan suatu diagram visualnya yang saintifik. Ini penelitian dari Herman Ebbinghaus. Ya. Jadi yang betul itu adalah prinsipnya adalah selang-seling. Masalahnya cuma ada A dan B. Ya, kalau ada A, B, C, D, ya habis A, lalu B, lalu C, lalu D itu juga selang-seling. Oke. Ya. Tapi kalau ternyata hanya 2, A dan B, prinsip selang-selingnya ini penting.
Kenapa? Karena salah satu tips cara untuk membuat performa otak kita hebat adalah kita ini belajar mesti ada break. The power of break. Break atau istirahat atau jeda bukan sekedar mengistirahatkan badan Anda dan otak Anda, tapi bagian yang tidak terpisahkan dari kesuksesan belajar, kesuksesan memori, kesuksesan pemahaman, kesuksesan kreativitas, dan lain sebagainya. Break. Nah, masalahnya break ini juga salah kaprah. Saya dipahami orang, break itu berhenti istirahat. No. Tidak hanya itu. Break itu bisa berhenti, lupakan. Harus lupakan. Kedua, berhenti tidur. Ketiga, nggak usah berhenti, tapi diganti yang lain, misalkan masuk ice breaking, brain breaking. Nah, yang keempat, jeda bisa dengan cara berganti pekerjaan atau subjek. Nah, itulah yang menjadi prinsip tadi. Ada A dan B, kerjakan A setengah, lalu jeda dalam tanda kurung, B setengah, lalu jeda lagi karena balik ke A lagi, lalu jeda lagi, balik ke B lagi. Semakin banyak jeda, semakin bagus. Frekuensi jedanya, bukan durasi jedanya. Lebih penting frekuensi jeda daripada durasi atau lamanya jeda. Jadi kalau Anda diminta melakukan pekerjaan, kamu mau pilih jeda setengah jam, atau mau 5 menit, 5 menit, 15 menit, kamu istirahat 5 menit, 15 menit kerja, bisa 5 menit, nah, lebih bagus yang terakhir. Karena lebih frekuensi jedanya lebih banyak, ya, daripada cuma 1 tapi setengah jam. Itu alasannya kenapa belajar selang-seling. Oke. Jadi frekuensi jeda diperbanyak ternyata membuat otak kita menjadi lebih produktif ya. Produktif, lebih kreatif, produktif, memori dapat, pemahaman dapat. Memorinya dapat, pemahaman dapat. Jadi kalau Ya. anggapan, oke, perlu break nih begitu lamanya 1 jam atau juga minimal setengah jam, padahal break itu nggak harus panjang-panjang, tapi yang penting sering sama listeners ya. Betul. Sering kan bisa, mungkin kalau lagi di kantor bisa ke pantry, ngambil minum gitu kan. Tepat sekali. Juga ke toilet walaupun kita gitu ya. Apalagi pakai cuci muka, ke pantry, ke taman, atau saat rapat. Ya, rekan-rekan, rasanya agenda 2 ini akan bakal panjang, ya, tapi kurang lebih kita sudah bisa formulasikan masalahnya. Kita break dulu. Yang agenda 2, kita sekarang lanjut ke agenda 3. 3, 4, yuk kita sekarang kembali melanjutkan yang agenda 2. Tadi kita udah sampai di sini. Itu yang bagus. Gimana kalau misalnya karena terlalu banyak break, apakah justru membuat kita kurang fokus, Pak? Ada anggapan seperti itu nggak di masyarakat? Tentu, kalau sudah terlalu banyak break namanya distraction, itu udah gangguan. Tentu beda. Ya. Tujuannya break bukan diganggu ya. Distracted ya. Tentu. Ya, tetap ya. Dalam batas yang wajar. Ya. Dalam hal yang wajar ya untuk mengambil jeda dalam pekerjaan Anda. Misalnya, yang baik itu setiap berapa jam sih Pak? Misalnya ya, Smart Listeners kan kerja nih dari jam 8 sampai jam 5 sore. Break-breaknya itu setiap berapa jam nih Pak? Ya, saya rasa minimum itu pasti harus ada long break, yang makan siang itu sudah bagus, tapi setelah itu mesti ada 1 atau 2 break. Begitu juga antara makan siang sampai jam pulang kantor itu 1 atau 2 break. Ya, tinggal dibagi saja. Ini perlu Anda pelajari ya, apalagi Anda yang bekerja kantoran ya, duduk terus ya, yang mungkin kerjanya di perbankan, ini lebih serius lagi nih, harus 8 jam duduk, kemudian juga kayaknya nggak ada waktu untuk jeda. Ternyata kita bisa ya Pak ya, istilahnya bukan curi-curi ya, tapi kita bertindak smart ya Pak ya, ketika harus jeda. Jadi ini perlu make time untuk jeda. Nanti next time saya akan bawakan bagaimana how to work faster and better. Jeda-jeda ini kita wujudkan dalam bentuk suatu teori-teori yang sudah disusun. Nanti akan ketemu namanya Pomodoro Technique, workstation popcorn, misalnya aneh ya. Intinya adalah berpindah-pindah pekerjaan atau jeda-jeda waktu pakai timer atau berpindah-pindah tempat.
Nah, lalu triknya seperti apa supaya kita bisa laksanakan? Oke, next time kita bahas Ya, next time ya, sampai ke sana ya. Jadi baik. itu juga otomatis akan mengurangi kebiasaan procrastination, Apa itu? menunda pekerjaan. Menunda pekerjaan. Oke. Itu penyakit semua orang ya. Kita jeda dulu ya supaya Anda juga punya energi mendengarkan kita ya di kesempatan siang hari ini yang sudah mulai agak lapar nih karena udah menjelang makan siang. Tentunya Anda jangan kemana-mana dulu karena kami akan kembali, tetaplah di Smart Brain Management. Smart Brain Management. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Kekinian, dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023, Jurus Jitu Hadapi Krisis Global. Rabu, 30 November 2022, pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat, di Hotel Borobudur, Jakarta, Sumba Ballroom. Keynote Speaker, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan 5 narasumber top akan memberikan insight untuk Anda dan jurus jitu hadapi krisis global. Afiliani, ekonom senior Indonesia, Tung Desa Muaringin, motivator dan pakar marketing. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Ryan Filbert, praktisi pasar modal, dan Jackie Musri, CEO Markless Inc. Dapatkan tiket Anda melalui loket.com atau WA ke Smart FM 0812 11 12 959 0812 11 12 959. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Kembali Anda ikuti Smart Brain Management bersama Sutanto Undura. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Brain Management, dan kita masih membahas topik yang tentunya menarik sekali ya, tentang salah kaprah dalam belajar serta berpikir. Tadi sudah ada beberapa caranya yang disampaikan oleh Pak Tanto, tentunya sudah bisa Anda praktekkan ya di kantor, di rumah, atau dalam mengajarkan putra-putri Anda dalam belajar. Pak Tanto, tips apa lagi nih yang belum disampaikan kepada small listeners yang tentunya penting sekali untuk kita praktekkan, karena tentunya kita kan sehari-hari itu selalu aja ada yang kita pelajari, kemudian juga harus ada yang kita pikirin juga ya, entah masalah pekerjaan atau juga solusi-solusi di pekerjaan. Gimana nih Pak Tanto? Oke, tadi soal belajar sulit mudah, lalu yang mana dulu sudah ya. Sekarang kita kembali ke mungkin lebih banyak hal yang ada di kehidupan manajemen kantor sehari-hari, itu decision making, gitu ya. Nah, ini salah kaprahnya ada di mana? Kita ini sebelum mengambil keputusan, pasti kita berusaha untuk menjabarkan alternatif opsi-opsi solusi yang sebanyak mungkin, betul? Nah, yang salah kaprah adalah apakah semakin banyak opsi pilihan akan semakin banyak keputusannya? Pertanyaannya seperti itu. Orang akan jawab ya, gitu, ya. Nah, jawabannya kalau salah kaprah berarti tidak Pak ya, bukan, tidak persis seperti itu, tetapi bisa justru kontraproduktif. Kenapa? Karena orang setelah mengembangkan alternatif solusi yang banyak, lalu tergesa-gesa untuk mengambil satu alternatif solusi dari banyak itu. Betul? Untuk diambil keputusan. Jadi kalau misalkan Mas Willy punya satu persoalan, lalu dapat diskusi, dapat 20 alternatif solusi. Lalu, yuk kita ambil satu dari 20 alternatif solusi.
itu ternyata tidak bagus smart listener. Ya, kenapa? Karena ada satu tahapan yang kita skip, yang ternyata otak itu tidak mampu untuk menelaah sekaligus. 20 itu. Tahapan yang suka di skip itu apa? Yaitu adalah filtering ideas, filtering opsi-opsi alternatif solusi. Harus difilter. Loh, memang kalau difilter supaya jadi lebih sedikit, Pak. Betul. Lebih sedikitnya berapa? Kurang dari 7. Nah, jadi smart listener, ada suatu penelitian dari Dan Ariely, dan dia mengarang buku cukup banyak, khusus sesuatu yang paradoks seperti ini. Salah satu bukunya adalah Predictably Irrational, suatu irasional yang predictable. Ya. Jadi dia mengadakan suatu eksperimen. Dia itu di suatu pameran, dia buka 2 booth, 2 stand. Jual selai, selai ya, selai roti itu ya. Yang di sini jual 22 selai, yang di sini jual 6 buah selai saja. 6 selai ini ternyata juga dijual di antara 22 ini dengan rasa yang sama, pabrik yang sama, katakanlah begitu. Semua faktor-faktor dianggap sama, termasuk posisi booth-nya dan sebagainya, dilalui traffic-nya sama semua. Ternyata berbeda dengan salah kaprah pendapat orang bahwa yang jualan lebih lengkap 22 macam selai ini pasti bisa jualan lebih banyak dibanding yang hanya 6 selai. Ternyata tidak. Justru yang jualan 6 selai ini penjualannya 6 kali lipat dibanding yang 22 selai. Di mana 6 ini termasuk yang 22. Kenapa? Karena orang kalau sudah dihadapkan pada banyak pilihan 22 macam selai, dia akan menjadi bingung. Begitu bingung, dia akan menunda untuk mengambil keputusan. Karena takut keputusannya tidak bagus. Dan itu di luar comfortable zone, yang ternyata kita dikasih tahu comfortable zone-nya itu kurang dari 7. Tapi yang jualan hanya 6, dengan mudah dia mengambil keputusan. Ya, nah jadi oleh sebab itu smart listener, pembelajaran di sini apa? Sebelum kita ambil keputusan, memilih dari sekian banyaknya alternatif solusi, lakukan filtering dulu ide-idenya menjadi kurang dari 7. Caranya bagaimana? Berikan suatu kriteria, constraint. Misalkan kriteria Anda apa? Banyaknya orang yang terlibat misalkan, atau biaya. Itu constraint dulu, sehingga dari 20 itu mungkin, wah ini oke, tapi biayanya mahal. Mungkin gugur 10 dulu, ya, tidak 10. Nanti ada constraint lagi. SDM kita terbatas. Berarti kita mesti tidak bisa menggunakan yang untuk orang banyak. Nah, ini gugur. Nah, mungkin 36. Nah, 6 ini sudah enak untuk yang keputusan. Nah, jadi jangan salah kaprah. Semakin banyak, semakin mudah ambil keputusan, dan saya bagus, malah bisa bias dan tidak bisa mengambil keputusan, atau keputusan Anda bisa kurang bagus. Lakukan tahap filtering dulu untuk mengecilkan, membuat constraint, sehingga alternatif solusinya jauh lebih kecil, kalau bisa di bawah 7. Ya. Kalau bisa di bawah 7 ya. Jadi Ya. kalau ide hasil rapat Anda dengan tim Anda misalnya terlalu banyak, Anda bisa filtering di bawah 7, kemudian Anda bisa menseleksi itu ya, agar lebih mudah dan hasilnya pasti lebih maksimal ya Pak Tanto ya. Betul. Nah, proses filtering ini, kalau boleh saya tambahkan, itu juga bagian dari diskusinya. Oke, rekan-rekan, terima kasih. Kita sudah mendapatkan banyak masukan, bagus-bagus semua, usulannya ada 20. Ya. Yuk, sekarang, sebelum ambil keputusan, saya ingin hanya ada 5 saja untuk kita lakukan. 20 jadi 5. Oke, menurut Anda kira-kira apa? Apakah kita, apa yang bisa menjadi constraint? Semuanya mikir-mikir. Soal biaya gimana? Ini oke, ini hilang, ini coret. Oke, apalagi? Nah, jadi itu bagian. Jadi bukan hanya tugas dari si pimpinan saja yang memfilter, tapi filter ini adalah bagian dari diskusi yang dilakukan. Baik, menarik sekali semua tips yang disampaikan oleh Pak Tanto ya. Ini bisa menjadi pembelajaran untuk Anda di kantor, di rumah, kemudian juga Anda bisa mengajarkan ke putra-putri Anda juga nih yang sedang kuliah atau juga sedang sekolah. Pak Tanto, ini waktunya terbatas sekali nih, nggak kerasa sudah hampir jam 12 siang nih Pak Tanto. Apa poin penting yang ingin disampaikan kepada smart listeners terkait dengan topik kita nih, salah kaprah dalam belajar dan juga berpikir.
mungkin juga poin-poin penting terkait dengan tadi hal-hal atau tips-tips yang perlu dilakukan. Silakan Pak Tanto. Oke, baik, smart listener, untuk menyimpulkan bagaimana salah kaprah ini dari semua contoh-contohnya ada benang merah. Akhirnya kita kembali ke brain management. Bahwa brain management, cara kerja alami otak ini yang betul. Ya, seperti apa? Artinya semua yang kalau kita telusuri, oh ini kayaknya menentang cara kerja alami otak, berarti bukan itu yang betul. Tapi yang lain, salah kaprah terjadi di sana. Karena itu dia ketidaktahuan tentang brain management, kita tidak pernah diajarkan di kuliah, di sekolah, cara kerja alami otak kita. Nah, kita harus bisa ubah. Kalau tidak, Anda akan berada di lingkaran setan, tidak akan bisa perform bagus. Nah, apa itu benang merahnya? Satu adalah kita tahu 3 prinsip golden principle dari brain management, selalu gunakan kedua belah otak kita. Otak kiri, otak kanan. Sebenarnya kita punya 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 2 telinga, dan sebagainya. Kedua, visual. Otak kita sangat-sangat visual. Ya. Ketiga adalah pancaran pikiran, bukan kronologis. Lalu otak punya sifat balancing. Otak punya sifat sinergi, kalau dua-duanya dipakai akan boosting tidak terbatas. Otak punya sifat gestalt, ingin melengkapi sesuatu yang tidak lengkap. Nah, saya rasa prinsip-prinsip itu saja, smart listener, di luar hal-hal yang banyak di research oleh ahli-ahli brain management, ya seperti saya sebutkan, Dan Ariely, Herman Ebbinghaus, dan lain-lain lebih spesifik untuk suatu tertentu. Silahkan kita review lagi kebiasaan-kebiasaan Anda bekerja sehari-hari, siapapun Anda profesional, Anda pengutus pimpinan, Anda pelajar, Anda mahasiswa, atau Anda ini profesional yang sedang mengambil tingkat pendidikan lebih tinggi, cek lagi, ada salah kaprah nggak? Ya, kapan-kapan kita bisa bahas ini lagi, atau kalau Anda ingin bertanya, silakan kirim email ke info@mybrand.com. Pak, ini salah kaprah nggak, Pak? Tentu dengan senang hati saya akan menghubunginya. Ya. Silakan semua listeners Anda bisa mengirimkan email ya @info@mybrand pakai C ya belakangnya ya. .com. info@mybrand pakai C belakangnya .com. Dan semua listeners, semoga apa yang disampaikan Pak Tanto di siang hari ini bisa memberikan dampak positif untuk kita agar kita bisa memaksimalkan fungsi otak kita dan kita bisa lebih produktif, kemudian lebih fokus, lebih konsentrasi, pokoknya apapun yang terbaik ya agar kualitas otak kita menghasilkan produktivitas yang baik juga. Semua listeners, kita ketemu lagi pada Selasa depan dengan topik-topik yang menarik. Terima kasih Pak Tanto atas waktunya. Sama-sama, Mas Willy. Semoga bermanfaat semua listeners. Ya, sekali lagi semua listeners, Anda bisa mereview kembali perbincangan kita di YouTube Smart FM. Ketik saja ya, Smart Brain Management, salah kaprah dalam belajar dan berpikir. Anda bisa menonton dari awal sampai dengan akhir selama 1 jam perbincangan kita. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Akhirnya saya William Darmawan. Saya Sutanto Windura. Make the most of your brain. Telah Anda ikuti Smart Brain Management bersama Sutanto Windura dari The Brannick Institute. Nantikan kembali acara ini hanya di Smart FM.